Ya, saya kira begitu. Jadi ini sebagai pengalihan isu dari konflik elit di tubuh kepolisian dilempar ke yang lain. Ini kita juga bisa lihat bagaimana konflik itu terjadi di daerah-daerah. Daerah-daerah yang bergolak itu justru diindikasikan Kapoldanya adalah Kapolda-Kapolda yang dekat dengan Listio Sigit Prabowo. Ada persoalan yang menarik lagi bahwa di dalam kepolisian ini, terutama ketika publik melihat daftar mutasi perwira tinggi yang terakhir, terutama perwira tinggi bintang 3, itu kelihatan sekali bahwa terjadi konflik elit di lingkungan kepolisian. Oh ya, betul Bung Hersu. Kebetulan juga salah satu tuntutan demonstrasi kemarin juga adalah turunkan Kapolri. Selain itu di media sosial, di X itu justru juga mengungkap bahwa Polri pembunuh rakyat. Karena itu memang kita harus membedah juga bagaimana institusi polisi ini yang dipimpin oleh Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 4,5 tahun. Tentu dalam analisis ini saya ingin membedah dari beberapa poin. Pertama tentu saja ada rivalitas elit di kepolisian dan juga isu geng Solo yang tidak bisa kita nafikan. Geng Solo adalah perwira yang pernah bertugas di Solo pada saat Jokowi menjadi wali kota dan kemudian pada saat Jokowi menjadi presiden, mereka menempati posisi-posisi elit di kepolisian maupun di TNI. Nah tentu saja posisi-posisi ini juga dan termasuk karir Listio Sigit Prabowo tidak bisa dilepaskan dari peran Presiden Jokowi yang memerintah selama 10 tahun itu. Sehingga anggapan loyalitas geng Solo terhadap Jokowi itu tidak terbantahkan hingga pergantian pemerintahan pun mereka dianggap masih bagian dari geng Jokowi. Sehingga loyalitas inilah yang menjadi masalah di institusi militer maupun di institusi kepolisian. Nah tentu saja dari analisis politik saya menyarankan bahwa Presiden Prabowo harus segera mengganti Listio Sigit Prabowo dan itu juga yang menggema di media sosial dan juga saran serta demo itu juga menuntut. Mengapa? Karena memang selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, kepolisian dianggap sebagai anak emas bahkan kemudian menjadi alat instrumen kekuasaan. Padahal ini alat negara, bukan alat penguasa, bukan alat pemerintah. Nah kemudian ada juga yang menyarankan supaya Listio Sigit tetap dipertahankan. Tentu hal ini dianggap untuk menjaga stabilitas menjelang Pilkada 2025 nanti. Kan ada Pilkada 2025 nanti dan ini tentu saja akan berdampak pada dinamika keamanan. Kemudian yang kedua tentu saja ada ketegangan politik internal dan juga potensi
pemicu kerusuhan yang kemarin demo-demo itu juga tidak bisa dilepaskan bahwa protes terhadap anggota DPR, betul itu juga dikemukakan, DPR justru menjadi alat pemicu kemarahan rakyat karena dianggap oke, secara legalitas mereka legal karena itu hasil pemilu 2024. Tapi secara aspirasi mereka sudah jauh meninggalkan aspirasi rakyat. Dan tentu saja kasus meninggalnya Afan Kurniawan, driver ojol itu juga memicu kemarahan publik terhadap kepolisian, terutama kepada Korps Brimob ini. Tentu saja kita menjadi terbuka bagaimana ketidakjelasan arah dukungan internal terhadap Kapolri di dalam institusinya dapat membuat sebagian masyarakat juga melihat ada loyalitas yang juga akhirnya terbelah. Apakah harus tetap loyal terhadap Listio Sigit sebagai Kapolri? Karena ini sebenarnya bentuk inkonsistensi juga yang diperlihatkan kepolisian dalam penanganan unjuk rasa. Dalam beberapa kasus polisi dianggap sebagai aparat negara yang sangat represif, padahal tugas-tugas kepolisian justru kalau kita melihat tugasnya adalah keamanan ketertiban masyarakat dalam penegakan hukum dengan menjadi pelindung, pengayom dan pelayan. Mestinya unjuk rasa itu juga dilakukan, dihadapi dengan itu tadi. Bagaimana dilayani sampai kemudian Anda mau demo di mana, diayomi, juga dilindungi, bukan kemudian dihadapi dengan, kalau kita lihat di demo tanggal 28 Agustus itu kan juga dihalau, tidak bisa diberikan kesempatan, tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, kemudian tentu saja ada persoalan yang menarik lagi bahwa di dalam kepolisian ini terutama ketika publik melihat daftar mutasi perwira tinggi yang terakhir, terutama perwira tinggi bintang 3, itu kelihatan sekali bahwa terjadi konflik elit di lingkungan kepolisian. Hal-hal yang tidak lazim itu kan muncul. Misalnya Kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang sudah pensiun kemudian dilantik kembali oleh Presiden Prabowo. Ini belum pernah terjadi. Kemudian juga Kepala Badan Nasional Narkotika itu juga sedang dalam perjalanan dinas ke luar negeri, tiba-tiba dicopot di situ. Ini mengingatkan kita pada kasus Kepala Bais dulu kan, waktu baru pulang dari luar negeri dari umroh kalau nggak salah, di bandara juga diganti. Itu siapa namanya waktu itu? Ilyas. Nah, Ilyas itu ya, juga ya. sama. Hal-hal yang menurut saya kurang etis sekali. Begitu juga bagaimana pemindahan misalnya Komjen Fadil dari Kabar Harkam menjadi Astama Operasi. Kemudian itu berarti menyingkirkan posisi Fadil. Kemudian juga posisi Karyoto yang semula Kabar Reskrim kemudian menjadi Kabar Harkam. Dijanjikan Kabar Reskrim. Betul, betul. Nah, ini kita juga bisa lihat bagaimana konflik itu terjadi di daerah-daerah. Daerah-daerah yang bergolak itu justru diindikasikan Kapoldanya adalah Kapolda-Kapolda yang dekat dengan Listio Sigit Prabowo. Itu kan menarik. Kemudian mengapa Polda-Polda yang lain justru tidak terjadi kerusuhan seperti itu? Apakah memang ada indikasi sengaja dilakukan hal seperti itu? Juga misalnya bagaimana dalam kasus ini, di dalam kasus yang kode etik kemarin memutuskan Kompol Kosmas
Kajugea itu dipecat, menurut saya juga menjadi menarik mengapa kemudian hanya komandan batalion itu yang dikorbankan. Padahal BRIMOB sebagai paramiliter biasanya dalam peristiwa militer itu 2 tingkat di atas harus bertanggung jawab. Berarti komandan resimennya juga harus bertanggung jawab. Di atas komandan resimen di istilah kepolisian pas gitu, komandan pasukan BRIMOB bintang 1 itu juga harusnya diminta pertanggungjawaban. Nah, karena kasus ini juga melibatkan banyak di daerah, terutama hampir saja terjadi konflik yang besar di Palembang, Bung Hersu, ketika seorang prajurit 2 dengan kavaleri itu ya. Iya, batalion kavaleri, dia itu kan sedang membonceng saudaranya yang difabel begitu ya, dari SPBU. Ya kemudian makan minum gitu, tiba-tiba ditangkap begitu saja, dipiting lehernya, dituding sebagai perusuh begitu ya. Dan itu langsung disebar kemana-mana. Berarti memang ada upaya pengalihan isu menuding TNI sebagai provokator. Kan dalam kasus itu kalau tidak dicegah segera, Bung, ini dalam beberapa kasus saya kebetulan terlibat dalam liputan-liputan konflik ya, seperti di Kalimantan dulu, ingat nggak penyerbuan dari satuan kavaleri masuk ke BRIMOB segala macam, itu kalau nggak dicegah seperti apa. Begitu juga kasus yang terjadi di Kuitang ketika mayor infanteri dari Bais TNI itu kemudian langsung ditangkap begitu ya, ditangkap kemudian kartu anggotanya disebarluaskan. Saya pikir ini sama-sama aparat negara begitu. Ya namanya intelijen ya pasti pakaiannya bukan pakaian dinas dan dia harus lekat di situ. Dan saya catat itu banyak sekali. Di Cikeas, kemudian di Ternate, terus di Manado, di Sumatera Utara. Tiba-tiba kemudian muncul isu darurat militer. Isu kemudian tentara harus masuk barak. Loh kok aneh gitu ya. Bahwa sumber masalah yang disorot masyarakat adalah ketika Polri itu tidak profesional dalam penanganan unjuk rasa, kemudian juga BRIMOB harus bertanggung jawab dalam beberapa kasus. Kenapa kemudian dilempar ke yang lain-lain? Dan ini juga sama dengan isu 17+8, tiba-tiba ada TNI masuk barak segala. Saya bilang ini kok rada aneh ya, tiba-tiba muncul hari ini aja saya melihat di beberapa grup WA, tiba-tiba muncul isu soal militerisme, isu darurat militer. Menurut saya ini jumping conclusion yang tidak dipahami orang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959 itu ada 4 tahapan: tertib sipil, darurat militer, darurat perang. Kalau bicara kekhawatiran darurat militer, tidak mungkin ada darurat militer tanpa didahului dengan darurat sipil. Untuk memutuskan sesuatu menjadi darurat sipil juga harus dikoordinasikan dengan DPR. Baru DPR menjawab kepada Presiden, apalagi untuk darurat militer. Itu parameternya di dalam kasus kerusuhan Agustus ini jauh dari memenuhi syarat untuk terjadinya darurat sipil apalagi darurat militer. Anda melihat itu sebagai indikasi adanya konflik elit? Iya, saya kira begitu. Jadi ini sebagai pengalihan isu dari konflik elit di tubuh kepolisian dilempar ke yang lain. Okay. Jadi ini Bung, memang tidak bisa dilepaskan bahwa ketidaktegasan Presiden Prabowo untuk segera mencopot Listio Sigit Prabowo ini juga menjadi sumber petaka di dalam institusi kepolisian. Karena akhirnya apa? Loyalitas para Kapolda juga akhirnya juga bercabang-cabang karena melihat posisi Listio Sigit ini yang memang sudah dalam posisi gamang. Bung Hersu, hari ini dan hari kemarin, beberapa hari ini, kita sudah dapat di WA bagaimana publik menyiarkan kekayaan-kekayaan para jenderal bintang 3 itu.
punya rumah 25 miliar di sini, punya rumah 30 miliar di sini, hampir semuanya. Artinya apa? Siapa yang memention itu? Ya dari lingkungan mereka sendiri. Konflik-konflik ini tidak bisa kemudian kita lihat bahwa ini tidak ada kaitannya dengan kerusuhan. Jadi patut diduga. Nah, sama dengan di dalam kasus ini, mengapa Presiden Prabowo yang lulus pada tahun 1974, dia harusnya melihat sebuah peristiwa malapetaka 15 Januari 1974, di mana Presiden Soeharto akhirnya mencopot jenderal-jenderal itu. Dan itu ada konflik internal di antara orang sekitarnya Pak Harto ya? Betul. Di situ ada terlibat namanya Jenderal Maraden Panggabean, Jenderal Sumitro. Yes. Jadi Panglima dengan Wapang. Ya. Kemudian Ali Murtopo juga ya, Asus, yes. Iya, Aspri. Aspri dan lain-lain. Saya hitung ada sekitar 10 jenderal akhirnya harus dinonjobkan. Bahkan mereka akhirnya tahu diri seperti Jenderal Sumitro. Lebih baik saya mengundurkan diri aja Pak. Artinya mengapa sih Prabowo tidak belajar dari konflik-konflik elit yang melibatkan institusi bersenjata? Nah, kita kembali lagi di dalam rivalitas di lingkungan kepolisian itu sampai sekarang akhirnya terpecah juga. Yang tadinya loyalitas angkatan 91 ke Listio Sigit sekarang udah pecah belah kan begitu. Juga kemudian sudah ada manuver-manuver, ya tentu saja karena ini operasi intelijen tidak bisa semuanya mengungkap satu persatu. Tapi mungkin karena saya banyak mengamati masalah polisi dan militer, saya menerima input-input itu entah dari mana begitu ya. Tentu saya filter. Ya tentu kemudian kita harus lihat satu persatu. Mengapa ini menjadi Wakapolri? Mengapa ini menjadi Kabareskrim? Mengapa ini menjadi Irwasum dan lain-lain? Saya kira Presiden Prabowo juga harus tahu di dalam kasus ini Kapolri harus bertanggung jawab. Kemudian Kaba Intelkam harus bertanggung jawab. Apa kerja intelijen keamanan ketertiban masyarakat itu? Kabaharkam juga harus diminta pertanggungjawaban. Begitu juga Komandan Korp Brimopnya harus diminta pertanggungjawaban. Sampai sekarang menurut saya apa yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo itu hanya semacam hanya semacam seremonial karena tidak ada tindak lanjut bagaimana memadamkan konflik itu sendiri. Apinya tidak diselesaikan. Salah satu apinya adalah konflik di dalam tubuh elit kepolisian dan kemudian isu yang menyudutkan militer itu juga harusnya dipahami. Kalau tidak Bung Hersu, kalau tidak militer di daerah-daerah tidak menahan diri, misalnya di Ternate, di Manado, di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan, kemudian juga di Bogor dan lain-lain, apa yang terjadi? Tentu pihak-pihak yang ingin ada benturan antara TNI dan Polri bertepuk tangan. Dan kita tidak menginginkan itu. Karena itu menurut saya Presiden Prabowo mesti tegas. Salah satu tuntutannya adalah mereformasi total juga kepolisian, di mana pada 1998 dan 99 TNI justru berada di depan melakukan reformasi, walaupun akhirnya reformasi kebablasan juga. Harusnya ya ada hal yang tidak direformasi, malah direformasi. Kemudian polisi di mana? Nggak ada. Sampai sekarang menurut saya, oke lah Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan atau Wakil Panglima TNI gagah dengan pangkat bintang 4. Tapi sesungguhnya mereka adalah bukan pemegang anggaran. Hanya kuasa pemegang anggaran, beda dengan Kapolri yang langsung memegang anggaran. Dia bisa minta langsung kepada Menteri Keuangan. Sementara Kepala Staf Angkatan dan juga Panglima TNI tidak bisa. Nunggu jatah dari Kemenhan. Nunggu jatah begitu ya. Iya, Nah ini juga menurut saya selama dalam sistem kenegaraan tidak imbang,
posisi TNI dengan Polri, selama itu juga jangan harapkan konflik di bawah akan terus terjadi. Nah, ini menurut saya juga salah satu yang harus dipahami. Konflik itu juga menurut saya tidak bisa dilepaskan di dalam konflik elit pemerintahan. Masing-masing itu tentu saja punya kepentingan yang berbeda-beda. Partai politik pasti berbeda-beda. Nah, Prabowo harus diingatkan bahwa Anda jangan terpengaruh, Anda itu hidup dalam lingkungan impulsif, bahwa kabinetnya kompak, bahwa menteri-menterinya bekerja dengan baik, masing-masing punya agenda sendiri-sendiri. Mari kita lihat bagaimana sejak demo 25 Desember itu tidak ada dukungan dari partai-partai politik, baik di parlemen maupun di partai politik. Mestinya mereka ikut demo, mendukung. Ini enggak ada. Dukungan 80% di parlemen cuma di atas kertas. Hanya di atas kertas. Nah, ini kita harus bisa lihat bagaimana peristiwa yang terjadi pada Presiden SBY waktu itu. Dukungan hampir 80% juga tergerus. Nah, Presiden Prabowo menurut saya harus paham bahwa pertemuan mahasiswa dengan anggota DPR kemarin juga itu hanya simbolis. Itu hanya gimmick politik. Karena nantinya yang diangkat kepada publik, mereka mengesankan diri seperti apa? Bagi saya mereka cuci tangan, Bung. Nantinya mereka satu persatu, oh kami menolak untuk tunjangan beras 12 juta rupiah. Yang satu punya kepentingan yang lain. Jadi mereka punya agenda masing-masing yang memang tidak bisa dikendalikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sama demo kemarin juga ada tuntutan turunkan Puan Maharani sebagai ketua DPR. Artinya kan di dalam juga ada yang ingin menjadi ketua DPR. Ya, bahkan rumahnya Puan juga bakal tadinya menjadi sasaran penjarahan juga kan. Itu artinya memang ada konflik-konflik di dalam. Makanya menurut saya ini juga tidak bisa dipisahkan dari kontestasi 2029 mendatang. Memang kesannya masih lama. Tapi citra buruk ini mereka tidak ingin. Karena itu memang konflik-konflik ini mesti diurai, termasuk di dalam parlemen. Harus diurai, harus jelas duduk perkaranya. Ini lihat Bung, sejak ada isu bahwa Ahmad Muzani akan menjadi Menteri Dalam Negeri aja, itu kan sudah saya perkirakan. Coba lihat dalam sepekan, 2 pekan ini pasti ada kerusuhan di daerah. Kenapa? Coba siapa yang terkoneksi dengan daerah kalau bukan Menteri Dalam Negeri? Apa iya kemudian permintaan keuangan dari daerah tidak koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri? Apakah tidak berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan? Ini Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri harus dievaluasi. Karena itu menurut saya ini momentum bagi Presiden Prabowo untuk merombak sebuah kabinetnya. Evaluasi semuanya, termasuk elit-elit di dalam pemerintahannya. Ini momentum untuk bersih-bersih, jangan takut dulu dari kabinet 100 menteri di era Presiden Soekarno, kemudian terjadi peralihan kekuasaan kepada Presiden Soeharto. Dia berani menetapkan sampai hanya sekitar 20-an anggota kabinet. Nah, ini kita harus kembalikan lagi Indonesia ke second kabinet. Bukan kemudian kabinet, ini namanya menurut saya ini namanya kabinet terima kasih, bukan kabinet merah putih. Betul-betul terima kasih begitu. Sehingga ujungnya adalah betul-betul tidak profesional. Ini momentum menurut saya untuk bersih-bersih. Saya kira itu dulu, Bu.